Sebelum kita mulai ibadah, baik yang di rumah maupun yang di gereja, kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Amin. Saudara yang telah diselamatkan oleh Kristus, pada hari ini kita bersukacita karena kita telah diselamatkan dari kuasa maut. Dengan kebangkitan Yesus, kematian telah dikalahkan. Dengan demikian, marilah kita memuji dan memuliakan Allah yang penuh kasih, yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Pesta Paskah, itulah nama minggu kita hari ini. Kita beroleh kebahagiaan dan keselamatan karena kebangkitan Yesus. Kita telah beroleh kehidupan yang kekal. Pesta Paskah, pesta sukacita, pesta keselamatan. Saudaraku, nyatakanlah sukacitamu dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 96. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya, Yesus telah bangkit, baginya lah pujian dan kemuliaan. Kepadanyalah kita memuji dan memasyurkan namanya yang agung. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin.
Peserta pertama di hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal pertama ayat 16 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memanggil nama-Mu yang kudus karena kami tertekan oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, yang sering menderita oleh karena dunia ini, terlebih dengan mewabahnya virus corona di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak tahu berbuat apa-apa untuk menghadapi semuanya itu. Apapun yang terjadi, janganlah kiranya menjadi murka Tuhan karena dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami karena kasih-Mu. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran apa mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel Pesta Paskah hari ini tertulis di Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tabi gema tikting namasa dihita di bagasan nasa mingguan. Ima di minggu tanggal 12 April 2020 pasca Parjolo, pesta Parjolo Parningotan Hareheoni Tuhan Yesus. Topik minggu, kuasoni Hareheoni Yesus atau kuasa kebangkitan Yesus. Tikting meragam na Parjolo torop ni par minggu nasalpu doho pertanyaan boy mata bereng na dia carata na paduahon jadwal pertanyaan wek di diaka bagasta masing-masing
Napatuluhon pasca parjolo minggu ta sadarion ima tanggal 12 April 2020 ima pesta pasca na parjolo. Napapatkon pasca paduahon di hari Senin tanggal 10 April 2020 pukul 10 siawib patu pautado pesta pasca paduahon tahutoma di Bagastabe. Napalimahon diakonia ruas mengurupi ruas. Rade huriata gabesada posko diakonia akibat COVID-19 sia alani molo adong ruas naing menyumbang manang mangalehon diakonia asa tapasahat mai tu situa diganup wetabe manang langsung tu pelean huriata. Napaonopon selamat Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasahatan selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan Turuas Nihuriata na berulang tahun di Minggon ima mulai tanggal 12 satu tanggal 10 April 2020 nas pebingbing Jesaya 40 sada ayat 10 tolu Kajahama di Bagastabe. Tikting parhepengon bemata bereng di acarata songoni nang pengeluaran Dohot tok ripe pembangunan konsistori mulai tanggal 5 bulan 4 2020 sahat tu tanggal 12 bulan 4 2020. Bodo berengot tamu sedia acarata ima mengadakan pertanyaan dohot ibadah di rumah masing-masing. Adong do disi terdaftar nama-nama masing-masing. Sonima tikting pakobasion parhepengon dihiruyata di saminggon dohot akan nanaik suhobasan tu minggu naroon mau liate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria sai ditupai Tuhan imana sa pikiran gogo do pabahenata tu huriana ganup mahita manangyak konasa pakobasion di huria tu minggon asa ture merdalan bae sangap ni guar ni tuhata mau liate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah. Firman Tuhan untuk kita di Paskah pertama tertulis di dalam kitab Evangelium Matius 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang meningsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena
dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, melalui ibadah minggu ini adalah Paskah yang pertama kita rayakan, dan besok akan dirayakan Paskah kedua. Karena begitu besar hari ini bagi umat Kristen, sehingga acara ibadah itu dirayakan sampai 2 kali dan seterusnya setiap hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan saat ini kita telah dan pernah membaca dan juga mendengar firman ini. Di sini para perempuan yang bernama Maria Magdalena dan perempuan lainnya dan juga Maria datang melihat, menengok kubur itu. Lalu yang terjadi adalah gempa bumi. Di situlah terguling batu yang menutupi kubur Yesus. Dan ternyata malaikat juga duduk di atas batu itu dan berjumpa dengan perempuan-perempuan itu dan mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dari kematian, telah bangkit dari kubur. Malaikat itu juga mengatakan, lihat, memastikan, lihat di mana ia dibaringkan atau berbaring. Ternyata tempat itu telah kosong. Maka reaksi dari para perempuan itu yang pertama, mereka merasa takut. Mereka merasa takut dan juga merasakan kebahagiaan. Sebab mereka sudah tahu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus
bahwa dia akan bangkit dari kematian. Tetapi kebahagiaan para perempuan-perempuan itu masih sedikit ada keraguan, sehingga dia merasa takut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ibadah ini kita dipulihkan, jangan pernah lagi merasakan rasa takut. Tetapi bersukacitalah selalu di dalam Yesus Kristus, walaupun sekali nyawa kita terancam, walaupun kesukaan kita, ketenangan kita, hubungan kita bisa hilang dengan keluarga kita. Karena apa? Karena mungkin tantangan zaman sekarang, yaitu virus COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Kita merasakan rasa takut. Yang pertama, rasa takut kita adalah bagaimana kalau saya terjangkit virus, sehingga saya berjumpa dengan keluarga saya. Apa yang terjadi? Mungkin saya akan menjadi penyalur virus bagi keluarga saya. Itulah yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Karena apa? Karena kita berpikir, kalau itu terjadi, maka saya akan jauh dengan keluarga. Maka saya akan menjadi dikucilkan keluarga, atau saya akan diisolasi di tengah-tengah kehidupan ini, tidak bisa berjumpa dengan siapa-siapa. Tetapi itu semua ketakutan jasmani, ketakutan badani. Itu yang terjadi di kehidupan para perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka merasa takut karena apa? Jangan-jangan Yesus hilang. Sehingga kalau Yesus hilang, bagaimana kami menemukannya kembali dan menguburkannya kembali? Jadi itu hitungan-hitungan dari jasmani. Kalau Yesus atau tubuh Kristus Yesus kita itu hilang, siapa yang mencurinya? Maka saya akan jauh dengan Yesus. Saya tidak bisa lagi mengunjungi kuburannya dan melihat jasadnya. Itu yang terjadi pada perempuan itu. Ketakutan secara jasmani, ketakutan secara kemanusiaan, bahwa saya akan jauh dari keluarga saya, maka saya akan jauh dari Yesus kalau itu ada yang mencuri. Tetapi ketika mereka berangkat dari kubur itu, mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus menguatkan mereka. Yesus menyatakan, benar saya sudah bangkit. Benar yang dikatakan oleh malaikat itu tidak ada lagi di kubur ini. Sebab Yesus tidak bisa dikuasai kegelapan. Ketika kita takut dengan kehidupan kita karena virus ini, atau lebih takut kita dengan kehidupan kita dunia ini karena situasi saat ini, daripada takut kepada Kristus, tentu kita adalah masih hidup di dalam kegelapan. Masih hidup di dalam kegelapan. Mungkin yang terjadi saat ini mengukur bagaimana umat Kristen, khususnya HKBP Jeruju, saat ini dicoba bagaimana kamu, apakah kamu sudah hidup di dalam terang? Apakah sudah kamu bangkit dari kegelapanmu yang selama ini? Maka dibiarkan virus ini terjadi di dunia ini. Mengukur bagaimana iman kita di keluarga, mengukur bagaimana iman kita di tengah-tengah persekutuan kita sehari-hari, mengukur iman kita di tengah-tengah gereja kita saat ini.
Setelah 2 minggu kita beribadah secara online dengan yang disebarkan oleh gereja kita, diwartakan di situ, diakoni ruas mengurupi ruas. Tetapi saat ini belum ada yang muncul hatinya untuk mengantarkan sesuatu ke tengah-tengah gereja ini. Kalau masih belum ada, mungkin sudah langsung dengan orang lain. Terpujilah Tuhan. Mungkin kita sudah pernah menyalurkan diakoni kita dengan orang lain. Karena apa? Karena efek dari COVID-19 ini. Tentu jika demikian, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Atau memang gereja kita masih semuanya membutuhkan bantuan. Mungkin itu yang terjadi. Tetapi melalui firman Tuhan ini, mari bangkit dari kegelapan untuk menolong orang lain saat ini. Dengan kegelapan yang dibuat oleh iblis atau virus corona itu. Bagaimana ukuran iman gereja HKBP mengurupi ruasnya. Itu yang mau diukurkan secara positif, kita memahami. Dan juga diukurkan bagaimana jemaat HKBP Jeruju di keluarganya setiap hari Minggu, apakah dia melakukan ibadah yang dipimpin oleh ayah atau ibu. Jika tidak dilakukan, maka masih hidup di dalam kegelapan pasti. Jika tidak beribadah, pasti masih hidup di liang kubur. Tetapi Yesus telah bangkit dari situ dan mengatakan melalui malaikat, dia telah bangkit. Kubur tidak lagi menguasai dia. Maka gereja umat Kristen saat ini dan juga jemaat HKBP Jeruju, walaupun tantangan kesehatan saat ini, yaitu virus yang melanda dunia saat ini, mari kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jangan karena virus ini kita semakin jauh dari Tuhan dan kita menuju kegelapan. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan melalui Paskah yang pertama ini mau diangkat, bahwa kamu tidak lagi di dalam kegelapan, bahwa kita tidak lagi hidup di dalam liang kubur, tetapi kita sudah hidup secara rohani di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Karena kita tentunya sudah tahu apa yang kita harus lakukan untuk menghidupi atau menghadapi virus yang saat ini, supaya kita bangkit, supaya kita Paskah atau melewati masa-masa sulit ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan dan melakukan iman kita kepada Tuhan, yaitu bagaimana caranya mengikuti perintah dari pemerintah, mengikuti ibadah di rumah masing-masing, mengikuti ibadah secara online demikian. Mungkin itu yang bisa kita lakukan supaya kita melewati apa itu bahaya virus COVID-19. Dijaga. Jangan merasa sepele. Jangan merasa kuat. Jangan merasakan dirinya yang di kampung-kampung misalnya. Dia mengatakan dangsa hati itu hutanamion. Sehingga dia layas. Sehingga dia tidak peduli. Tentu saat ini supaya kita memenangi kegelapan itu, supaya kita memenangi virus corona, maka kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang sudah dilahirkan di dalam Yesus Kristus atau sudah dibangkitkan di dalam Yesus Kristus, dia akan melakukan atau dia akan menjaga kesehatannya sendiri. Melalui firman Tuhan ini saat ini, kita telah dibangkitkan bersama-sama kebangkitan Yesus.
Kematian kita yang dinyatakan kematian atau maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Untuk siapa? Untuk kita umat Kristen yang percaya kepadanya. Saat ini kita selalu berjumpa dengan Yesus di dalam kehidupan kita, sebab tidak ada lagi batas berjumpa dengan Allah. Sebab tidak lagi ada batas di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya di gereja, di rumah kita pun kita berjumpa dengan Tuhan. Yesus tidak hanya berjumpa di Yerusalem, dia juga berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea. Dia berjumpa juga di mana-mana dia menampakkan dirinya. Karena itu marilah kita bangkitkan rumah kita masing-masing. Dengan adanya wabah di negeri kita, kita bangkitkan rumah kita menjadi tempat gereja-gereja yang dibangkitkan oleh kita orang yang beriman kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini menguatkan kita supaya kita juga merendahkan diri kepada Tuhan kita setiap hari, setiap saat, mendekatkan diri di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sehat dan sekalipun kita sakit, kita harus mendekatkan diri kepadanya, memeluk kakinya. Bukan lagi ada kita lihat kaki Yesus lagi saat ini. Memeluk kaki Yesus berarti kita melakukan apa yang dilangkahkan Tuhan Yesus di dunia ini. Itu artinya kita melakukan apa yang telah dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga di ayat 9 dikatakan menyembahnya. Kita menyembah Tuhan di setiap lini kehidupan kita. Jangan pernah takut bahwa iman rohani kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan pasti juga tubuh dan jiwa kita ini pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari bangkit berpaskalah setiap hari, setiap saat memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menirami kami saat ini di situasi sulit di negeri kami ini, di situasi sulit di tengah-tengah gereja-gereja tempat umat Tuhan beribadah. Saat ini akan sunyi karena kegelapan melanda dunia saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan melewatkan kami dari tantangan ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan melewatkan kami dari musibah ini. Dan Tuhan pasti juga memberi kami kekuatan, kesehatan, terlebih kebijaksanaan, ilmu pengetahuan menghadapi yang terjadi saat ini. Berilah juga itu kepada pemerintah kami, kepada tim medis, para ilmu kesehatan, supaya mereka menemukan vaksin untuk kesembuhan korban-korban dan melenyapkan virus yang ada di tengah dunia ini. Tapi walaupun di dunia ini ada kegelapan akibat dari virus ini, kami sebagai umat Kristen tidak akan pernah hidup lagi di dalam kegelapan itu. Kami akan menjaga kesehatan kami, mengimani Tuhan. Kami akan menjaga cara kami bersosial. Itu akan menguatkan kami, disertai dengan roh Tuhan. Kami juga akan menyalurkan firman Tuhan dari teknologi-teknologi. Kuatkanlah para hamba Tuhan, kuatkanlah para gereja-gereja
supaya bisa melayani di tengah-tengah situasi saat ini. Bapa di surga, kami juga mengingat akibat dari wabah ini. Tentunya banyak jemaat-Mu yang kehilangan mata pencaharian, yang kehilangan atau merosotnya ekonomi di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami yakin dan percaya, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, pastilah kami saling tolong menolong, saling menguatkan. Karena itu Tuhan, sentuhlah hati para jemaat dan orang-orang yang ada padanya untuk berbagi kepada orang-orang yang mengalami akibat dari virus COVID-19. Bapa di surga, gerejamu juga siap untuk itu. Karena Tuhan menguatkan setiap gereja, terlebih gereja HKBP Jeruju ini, untuk melakukan diakonis sosial, ruas mengurupi ruas, bahkan yang lebih besar lagi, jemaat mengurupi orang-orang lain yang ada di lingkungan kami. Bapa di surga, kepadamu-lah kami serahkan tubuh dan jiwa kami menjalani kehidupan kami berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar mereka semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan di hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah Madihita saluhutna. Horas.